Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Jami'u li Ahkami Al-Waqf, yaitu panduan hukum-hukum seputar wakaf, yang kitab ini ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih hafizahullah, yaitu kitab panduan hukum-hukum seputar wakaf. Qala musannifu hafizahullah, penulis mengungkapkan di dalam kitabnya, wa min syawahidi at-tarikhiyah ala dhalika tilkal awqaf allati russidat lil Maristan al-Mansuri alladhi ansha'a fis sanah 682 minal hijriyah li'ilaji al-mulki wal mamluk wal kabir was saghir wal hurri wal abd. Dan di antara bentuk di dalam sejarah, artinya sejarah mencatat atau bukti-bukti di dalam sejarah mengenai wakaf-wakaf yang diberikan atau yang ditujukan oleh Al-Mansur untuk rumah sakit yang didirikan pada tahun 682 Hijriyah. Jadi rumah sakit dari wakaf yang didirikan oleh Al-Mansur pada tahun 682 Hijriyah. Yang rumah sakit ini untuk mengobati para raja, orang-orang kaya dan miskin, orang-orang merdeka maupun para budak.
Ibnu Batutah mengungkapkan atau menggambarkan rumah sakit tersebut dengan mengatakan rumah sakit yang disebutkan di sini adalah rumah sakit Bamaristan. Ibnu Batutah ketika berrihlah menggambarkan rumah sakit ini dengan mengatakan bahwasanya rumah sakit tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Jadi rumah sakit wakaf yang besar, kemudian rumah sakitnya dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Jadi rumah sakit ini dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja rumah sakitnya? Yang pertama ditujukan untuk laki-laki, kemudian ada juga rumah sakit khusus untuk perempuan. Jadi bangunannya dibagi menjadi 4. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Jadi ini luar biasa. Rumah sakit ini ditujukan bukan hanya untuk, meskipun untuk umum, tapi dibagi menjadi beberapa tempat. Ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk perempuan. Kemudian juga dibagi untuk para pasien yang menderita penyakit mata dan para pasien yang mengalami luka. Jadi rumah sakitnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Dan juga disediakan tempat tidur yang lengkap bagi setiap pasien. Dan setiap pasien mendapatkan seorang dokter dan seorang perawat. Jadi tidak ada kata lagi pasien yang terbengkalai atau tidak terurus. Karena setiap pasien mendapatkan satu orang dokter dan seorang perawat. Dan di dalamnya juga terdapat dapur yang besar. Apabila pasien telah sembuh dan keluar dari rumah sakit, ia akan menerima pakaian dan sejumlah uang. Tentu ketika kita setelah sakit mendapatkan uang, ini kan bahagianya luar biasa kan itu. Dan ini pernah terjadi ketika Islam berjaya dan wakaf berkembang. Jadi Al-Mansur mendirikan sebuah rumah sakit yang dibedakan antara pasien laki-laki dan perempuan, dibedakan antara pasien yang menderita sakit mata dan yang luka. Ini dibedakan dan setiap pasien mendapatkan satu orang dokter dan satu orang perawat. Dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut dalam satu hari mencapai ratusan orang. Dan di rumah sakit itu juga terdapat sejumlah madrasah kedokteran yang di dalamnya para dokter senior mengajarkan atau mengadakan pelajaran ilmu kedokteran yang bermanfaat bagi para peserta didik. Ini luar biasa. Semuanya yang menghandle siapa? Wakaf. Jadi rumah sakit itu terdapat juga madrasah kedokteran yang di dalamnya berisi para dokter senior yang memberikan ilmu kedokteran yang bermanfaat kepada para peserta didik. Luar biasa ini. Demikian juga istri Sultan Sulaiman Al-Qanuni mewakafkan sebuah rumah sakit dengan harta pribadinya dan mewakafkan sejumlah toko untuk membiayai rumah sakit tersebut. Ini bukti bahwasannya ketika Islam berjaya,
kaum muslimin menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle. Bukan hanya para pemimpin mereka, bukan hanya para dokter, bukan hanya para saudagar kaya, tapi kaum muslimin pun ikut serta untuk mewakafkan hartanya. Dan banyak kaum perempuan juga dari keluarga Sultan Utsmani juga mewakafkan harta untuk mendirikan rumah sakit baru atau membiayai berbagai fakultas kedokteran dan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah ada. Hal ini kemudian menjadi tradisi yang diikuti oleh keluarga kerajaan tersebut. Jadi tradisinya wakaf. Ini luar biasa ya. Demikian juga para ibu dan istri para khalifah Abbasiyah turut berperan dalam menghentikan dan mendirikan wakaf untuk rumah sakit. Di antaranya adalah Sultan Murad yang ketiga, kemudian Ibu Sultan Abdul Majid, serta Sultanah Hafisah dan Sultanah Turhan. Rumah sakit dan lembaga pendidikan yang mereka dirikan tetap berfungsi sampai tahun 1927 Masehi, ketika Kamal At-Turuq menghapus sistem wakaf Islam. Maka rumah sakit yang sangat besar tersebut kemudian diubah menjadi gudang tembakau. Mungkin sudah tidak asing ya dengan Kamal Ataturk. Yang tentu wakaf rumah sakit ini dari era kekhalifahan Abbasiyah berdiri sampai tahun 1927 Masehi. Luar biasa. Wa min amthilati dzalik Nuruddin Mahmud Ibnu Az-Zanki bana Bamaristan wa madrasatun wa darun al-hadith fi ad-Dimashq. Nuruddin Mahmud Az-Zanki mendirikan rumah sakit Bamaristan, madrasah dan sebuah rumah hadis di Damaskus. Bima kimmatuhu wa awqafu 'alaiha al-awqaf, dan beliau juga mewakafkan berbagai harta untuk membiayainya. Karena dulu banyak juga madrasah-madrasah yang fokus kepada ilmu hadis. Biasa dikenal dengan nama Dar al-Hadis atau Darul Hadis. Makanya tidak heran ya. Dulu banyak ulama-ulama ahlul hadis. Dan tentu kita ketahui bersama, orang yang paling cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka orang-orang ahlul hadis. Karena setiap hari beliau mengatakan qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia setiap saat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nuruddin Mahmud Ibnu Az-Zanki, salah seorang raja di era kekhalifahan Zankiyah yang berkembang di Mesir dan juga di Damaskus. Beliau mewakafkan rumah sakit yang diberi nama Bamaristan. Kemudian juga sekolah-sekolah dan juga Darul Hadis yang ada di Damaskus. Contoh yang kedua, Muiz Ad-Daulah Ibnu Buwaih Bunia Maristan bi Baghdad wa yuqafu alaihi al-awqaf bima kimmatuhu 5,000 dinar. Muiz Ad-Daulah bin Buwaih mendirikan sebuah rumah sakit Bamaristan yang ada di Baghdad dan mewakafkan harta senilai 5.000 dinar untuk pembiayaannya. 5.000 dinar.
Sekarang kita hitung sendiri ya, satu dinarnya berapa juta kan gitu. Ini 5.000 dinar. Wa auqaf, contoh yang ketiga, auqafu Nuruddin Zanki. Nuruddin Mahmud Zanki mewakafkan kitab-kitab kedokteran untuk Bamaristan yang ada di Damaskus. Jadi beliau juga mewakafkan kitab-kitab yang berisi tentang ilmu kedokteran yang beliau wakafkan di salah satu rumah sakit yang ada di Damaskus. Contoh yang keempat, auqafu Fakhruddin Al-Mardini At-Tabibu. Jadi Fakhruddin Al-Madini adalah seorang dokter. Kitabuhu fit tibbi ala ahli al-maridin. Beliau mewakafkan kitab-kitab kedokteran yang beliau miliki untuk penduduk Mardin. Ini luar biasa ini. Yang sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ya kaum muslimin yang mulai mewakafkan Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran. Jadi sekarang sudah mulai banyak alhamdulillah kaum muslimin yang mulai mewakafkan Al-Quran di pelosok-pelosok negeri. Semoga ke depan juga banyak, bukan hanya Al-Quran, mungkin madrasah-madrasah atau bisa sampai di rumah sakit yang dibangun dari harta wakaf kaum muslimin. Semoga berkembang di negara kita. Kemudian Raja Al-Mansur, contoh yang keberapa ini? Kelima ya. Membangun sebuah rumah sakit Bamaristan di Kairo dan menetapkan wakaf tetap untuknya sebesar 40.000 mithqal emas. Jadi beliau membuat rumah sakit kemudian mewakafkan 50.000 mithqal emas. 40.000. Dan di antara rumah sakit yang paling terkenal, yang dikenal memiliki bangunan megah dan perhatian besar terhadap para pasien adalah Rumah Sakit Bamaristan Ibnu Tulun yang berdiri di atas harta wakaf. Dan rumah sakit ini juga dikenal dengan nama Bamaristan Al-Atiq, dibangun oleh Ahmad bin Tulun pada tahun 259 Hijriyah. Jadi Bamaristan ini memang familiar ya untuk penamaan rumah sakit di masa itu. Dan ini tentu luar biasa, sangat membantu kaum muslimin ketika berobat. Yang tentu ketika kita berobat, ketika itu ya, di zaman itu, ketika kaum muslimin berobat di rumah sakit wakaf tentu gratis kan gitu. Dan tentu pelayanan alat-alatnya juga tidak kalah dengan yang berbayar. Ini luar biasa. Dan untuk membiayai rumah sakit tersebut, ia mewakafkan sebagian hasil dari diwan rumah-rumah di kawasan As-Saqafah dan Pasar Ar-Raqiq. Ia juga menyediakan 2 pemandian umum atau hammam untuk rumah sakit tersebut, satu khusus bagi laki-laki dan satu khusus bagi perempuan. Ini ketika kaum muslimin yang memegang dunia, maka tentu di dalam beramal sesuai dengan syariat, tidak ada yang dilanggar dalam syariat. Kita melihat tadi bahwasanya rumah sakit Bamaristan, di sebuah rumah sakit pun dipisah antara pasien laki-laki dan pasien perempuan. Tujuannya agar tidak terjadi ikhtilat. Dan tentu dokternya pun demikian, dokter laki-laki untuk laki-laki kan gitu. Yang sekarang banyak rumah sakit yang dengan nama rumah sakit Islam, nyatanya ketika yang berobat perempuan, dokternya laki-laki. Karena belum mampu dan belum banyaknya para dokter kaum muslimin. Mungkin juga salah satu faktornya mahalnya biaya ilmu kedokteran kan gitu.
Kalau dulu gratis, kenapa bisa gratis? Karena ada wakaf di baliknya. Di antara syarat yang ditetapkannya adalah setiap pasien yang datang harus melepaskan pakaian dan nafkah yang dibawanya. Kemudian semuanya disimpan oleh pengelola rumah sakit. Setelah itu pasien dikenakan pakaian khusus rumah sakit, disediakan tempat tidur untuknya, dan pasien diberikan makan, obat-obatan, serta mendapatkan pelayanan dari para dokter hingga benar-benar sembuh. Dan tentu perhatian kaum muslimin terhadap rumah-rumah sakit telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan kepada para pasien secara menyeluruh, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini karena tersedia wakaf-wakaf yang lengkap untuk pembangunan, pengelolaan, dan pembiayaan rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ini luar biasa. Dan Islam sudah memberikan solusi di segala permasalahan. Kalau kita ingin mengupas tuntas permasalahan yang ada dari kaum muslimin, maka kita harus kembali kepada yang namanya wakaf. Qala musannifu hafizahullah, dan rumah sakit tersebut juga merupakan kawasan pelayanan kesehatan yang terpadu lengkap dengan berbagai fasilitas dan layanan penunjangnya. Pada masa modern, kawasan semacam ini dikenal sebagai kota medis. Ya, bahkan bisa sampai membentuk sebuah kota, ya, luar biasa. Dan Ibnu Jubair, wa dzakara Ibnu Jubair Ar-Rihlah Al-Andalusi, seorang pengembara dari Andalusia, Ibnu Jubair, menceritakan bahwa ketika ia tiba di Baghdad, ia mendapati sebuah kawasan yang menyerupai kota kecil yang dikenal dengan nama Pasar Bamaristan atau rumah sakit. Di sana terdapat para pasien, mahasiswa kedokteran, para dokter dan apoteker yang bertugas memberikan pelayanan, dan seluruh biaya pelayanan mereka berasal dari harta-harta wakaf yang dikhususkan untuk kawasan tersebut. Luar biasa ini. Artinya full gratis gitu. Mau antum cuma berobat, konsultasi, atau yang lainnya kan gitu. Tapi insyaallah pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.